Sanjuan, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kerusakan jalan berupa jalan berlubang dan aspal yang terkelupas menimbulkan jalan tersendat dan cukup menghambat aktivitas karena pengendara harus melambat laju kendaraannya. Saat musim hujan tiba, jalan yang berlubang menciptakan genangan air. Hal ini sangat menyusahkan serta menghambat aktivitas pengguna jalan, baik pengendara motor maupun pejalan kaki, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan. Selamat sore, sekarang saya sudah bersama narasumber kami, yaitu salah satu pengguna jalan di Sanjuan, di Jalan Sanjuan. Langsung saja kakak, kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi jalan ini memengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang dialami oleh kakak sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Menurut saya pengaruh dari jalan ini nih sangat mempengaruhi aktivitas saya, karena ya lihat di kondisi jalan yang bebatuannya itu begitu besar yang sangat mempengaruhi kerusakan motor. Tidak hanya itu, karena kerusakan jalan ini kayak akses untuk ke dalam itu pasti kayak kami sebagai pengguna motor itu pasti malas, apalagi kayak punya teman atau keluarga yang jalan yang pasti kayak mereka datang di kami terus mereka selalu mengeluh, jalan rusak, jalan begini, jalan begitu, mereka selalu mengeluh. Bukan hanya saya tapi orang banyak juga mengeluh akan aksesnya jalan yang kurang memadai, seperti itu. Iya kakak. Baik, pertanyaan kedua kakak, dari jalan rusak ini apa dampak yang telah kakak rasakan atau yang kakak alami? Baik, yang saya rasakan sendiri yang pertama itu tuh ya pastinya kerusakan motor, apalagi di musim hujan begini. Genangan air di mana-mana, jadi kayak kita percuma cuci motor itu tuh jalan abu itu tuh setengah mati, akan kotor kembali. Kedua itu ya lebih di kerusakan motor sih menurut saya, apalagi kan kayak saya sendiri pengguna motor metik yang tahu sendiri dia punya shocknya agak rendah, jadi kalau dapat batu-batu besar itu kan akan mempengaruhi shock motor. Pokoknya sangat-sangat memprihatinkan sih untuk jalan ini, sangat-sangat memprihatinkan untuk kami yang pengguna motor ini. Setiap bulan ya harus ganti alat-alat motor karena ya lihat kondisi jalan yang sangat jelek dan tidak terurus. Oke baik kakak, dari keresahan yang kakak alami, apa harapan kakak terhadap pemerintah setempat untuk penanganan jalan rusak di Sanjuan ini kakak? Harapan saya ya tolonglah pemerintah tuh agak sedikit melihat begitu. Ya mungkin untuk pemerintah Kabupaten Kupang lebih memperhatikan jalan, karena jalan ini sebagai akses alternatif ekonomi. Jadi kalau jalannya rusak, kita ekonomi masyarakat juga akan ya begitu saja. Kalau jalannya baik itu kan pasti membantu ekonomi masyarakat, karena ya kalau jalan baik kita bisa ekspor antar barang atau apapun itu kan dengan mudah tanpa kayak pikir jalan rusak ini itu. Jadi lebih memprihatinkan lah untuk pemerintah Kabupaten Kupang. Saya harap memperhatikan jalan di Sanjuan, terutama di Sanjuan ini harus di Desa Penfui Timur itu harus lebih diperhatikan secara signifikan supaya semua terarah begitu, supaya Kabupaten Kupang lebih maju, lebih kompeten dan pastinya semakin bagus. Masyarakat dan pengguna jalan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah agar dapat mengatasi kerusakan jalan tersebut. Apakah ada solusi sementara diterapkan untuk mengurangi dampak kerusakan jalan? Ya, kalau untuk kita antisipasi yang lubang-lubang untuk hujan ini mungkin belum bisa. Karena ini, kalaupun kita tutup dengan tanah putih sama saja. Tetapi saya upayakan kalau memang tidak ada hujan, paling kita beli semen, kemudian pasir kita tutup tanah lubang-lubang. Karena kalau hanya tanah putih tetap dia terbongkar, harus tutup dengan semen. Jadi yang kita butuh pasir dan semen. Nah itu saya upayakan karena lebih rusak parah. Itu banyak yang rusak. Dulu kita tutup hanya lubang sedikit-sedikit, sekarang sudah lebih banyak. Jadi nanti saya upayakan, saya undang RT RW dengan dusun, kami sepakat kok. Entah dana dari mana kita bisa bijaksana untuk tutup lubang. Ya, Bapak untuk pertanyaan berikutnya.
apakah ada kolaborasi dengan pihak lain seperti perusahaan atau lembaga lain untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut? Ya, paling pengusaha, tapi pengusaha di sini kali lalu mereka sudah bantu kita juga dengan semen. Semen tanjakan yang kami kerjakan itu, ini Wilma juga bantu. Kemudian alat berat itu tidak dibayar juga, itu saya minta saja. Saya bilang tolong saya karena kita pun jalan rusak. Jadi kalau tidak tolong saya, satu waktu kamu butuh saya. Bisa ambil surat keterangan apa, saya tidak tanda tangan mau apa. Jadi ya terpaksa yang alat berat ini apa, gilas itu, nah, itu tidak bayar juga. Itu bantuan dari mereka, pengusaha. Termasuk Wilma kasih semen 21. Nah kali ini juga saya akan bijaksana begitu. Karena jalan ini semua orang pakai, bukan hanya orang sekitar situ saja. Seperti itu, saya tetap bijaksana untuk ke depan kita perbaiki pelan-pelan. Sambil kita tunggu kapan pengaspal. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam memperbaiki jalan yang rusak di Langudan? Memang tantangan sebenarnya tidak terlalu. Tantangannya adalah memang orang-orang sekitar situ juga kebanyakan itu tidak mengerti. Contoh, kami kerja jalan saja, orang di pinggir saja tidak keluar untuk kerja. Seharusnya kerjasama. Kan tiap hari dong yang pakai jalan juga. Malah sampai dong punya tiris di rumah juga dong tidak bisa bergerak. Itu satu tantangan juga. Berarti tidak ada kerjasama. Kita pemerintah boleh kita omong, kita himbau, tetapi tidak ada kesadaran untuk bisa membantu. Padahal jalan ini kan jalan umum, dipakai oleh semua orang. Gitu. Tantangan untuk yang sebesar-besar tidak ada. Oke Bapak, baik, pertanyaan terakhir dari saya mungkin Bapak. Mungkin apakah ada harapan Bapak terkait penanganan kerusakan jalan ini Bapak? Dengan India seperti tadi, saya akan undang RT RW dusun, kami sepakat, kemudian kami surat ini semua pengusaha-pengusaha untuk bantu kita lagi. Karena begini, dulu mereka bantu itu lubang belum terlalu banyak, sekarang lebih parah, ya, lebih parah lagi, lubang lebih banyak, baru besar, bukan kayak dulu kalau hanya sekitar ini, sekarang sudah tambah besar. Jadi memang kita harus diminta bantuan dari banyak orang untuk membantu. Soal pasir kita bisa bijaksana, tapi semen ini pasir satu red saya kira bisa. Nah sekarang satu red kalau kita pesan di dari Tekari sana itu 900, tapi dia bisa makan semua. Masalah semen ini, semen juga mahal, sekarang 53 satu sak. Nanti saya upayakan supaya ada bantuan lagi kita. Untuk itu harus kita antisipasi. Kalau kita tinggalkan begitu, nanti dia tambah besar lagi kerusakannya. Nanti. Fenomena kerusakan jalan di Langudan, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur banyak menuai keluhan dari warga setempat maupun para pengendara yang melintas. Kerusakan jalan yang semakin meluas di wilayah ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, menghambat aktivitas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dan upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki dan segera menangani kerusakan jalan yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penfui Timur, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah setempat bahwa sudah ada upaya atau solusi yang boleh mereka tawarkan, namun ada beberapa oknum atau masyarakat yang belum menyadari bahwa kerusakan jalan tersebut mengganggu lalu lintas yang ada dan bisa jadi menimbulkan kemacetan ataupun kecelakaan. Kemudian harapan besar dari Kepala Desa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok 9 bahwa pemerintah perlu memperhatikan kembali atau adanya kontribusi yang besar atau hubungan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan kembali kelangsungan jalan atau infrastruktur jalan yang ada di Langudan, khususnya di Jalan Sanjuan 1, 2, dan 4, 1, 2, 3, dan 4. Kami dari kelompok 9 mengangkat tema tentang
isu yang ada di sekitar Belvu, yakni kerusakan jalan yang terjadi di Lanudal, tepatnya di Sanjuan 1, Sanjuan 2, 3, dan 4. Mengapa kami mengangkat tema tersebut? Karena kami melihat bahwa kerusakan jalan yang ada di Lanudal merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Karena kerusakan jalan tersebut merupakan salah satu infrastruktur pendukung bagi masyarakat dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Kemudian setelah itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya Frederico Sapris Agung dengan NIM 431220994. Perkenalkan, nama saya Maria Kenneth Kabelan dengan NIM 4312118. Saya Maria Agustina Sigi Emi dengan NIM 431222076. Saya Julian Frana Macavia dengan NIM 431220006. Saya Fitria Fernandez dengan NIM 431222016. Saya Sultan Abdullah dengan NIM 431222026. Saya Elizabeth Chanes Pria dengan NIM 431222060. Dan saya Johannes Franky Rastepa dengan NIM 4312020. Sekian dari kami.